Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya suaranya ya. Ya, Ya, Raka sehat Raka? sehat? Sehat. Ada masalah hari ini? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah, senang Mister dengar kalau misalnya sepanjang hari ini nggak ada masalah di kelas ya? Nggak ada. Nggak ada. Terima kasih Raka sudah mau hadir di sini menemui panggilan Mister. Kira-kira penasaran nggak kenapa Raka dipanggil di sini? Penasaran? Penasaran. Kira-kira apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Benar nggak tahu? Oke, jadi hari ini ya Mister panggil Raka ke sini lebih pada ngobrol ya. Kita kan belum pernah ngobrol ya. Ya, Karena Raka kan siswa baru 3 bulan kayak di sini ya. 3 bulan. Jadi Mister mau kenal juga lebih dalam juga tentang Raka. Ya, jadi serius Raka nggak tahu. nggak tahu. Pernah merasa ada masalah nggak kira-kira? Pernah Apa masalahnya? Apakah? bucin nggak sih? Bucin. Apa itu bucin? Berduaan. Oh, dua-duaan. Tapi sudah Sudah. tangani sama Bu Eli. Sudah. Nah, jadi Mister manggil ke sini, Mister mau cari tahu sih konfirmasi karena kemarin beberapa temanmu itu ngasih laporan ke Mister bahwa katanya kamu setelah pulang sekolah itu ada hal yang kamu langgar setelah pulang sekolah. Beberapa kali dilihat teman-temanmu, kamu melanggar lah, intinya melanggar setelah pulang sekolah. Nah itu Mister Mirwan khawatirnya nanti kalau Mister langsung percaya dengan teman-temanmu nanti kan nggak pas ya, nanti kan nggak adil juga untuk Raka. Makanya Mister panggil ke sini supaya nanti dari kamu sendiri menceritakan kira-kira benar nggak masalahnya. Tadi Mister Mirwan sampaikan bahwa kamu dipanggil ke sini, Mister Mirwan tidak ingin mencari siapa yang salah, ya, tetapi lebih melihat bagaimana kita sama-sama mau belajar, bagaimana mau berubah untuk menjadi lebih baik. Nah tadi kan Mister Mirwan sampaikan bahwa ada yang bilang bahwa kamu melanggar aturan setelah pulang sekolah. Nah, kira-kira apa? Kamu bisa cerita nggak ke Mister apa yang kira-kira menurutmu melanggar? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Coba diingat lagi sebelum Mister Mirwan yang menginformasikan. Coba kamu ingat beberapa hari atau seminggu ini kira-kira pulang sekolah apa yang kamu lakukan yang kira-kira itu ketika dilihat temanmu itu hal yang melanggar aturan sekolah. Kira-kira apa? Gak apa-apa, terbuka aja. Kita kan ngobrol. Apa kira-kira kan? Nggak ada. Ustaz. Masa nggak ada? Coba diingat-ingat lagi. 2 hari, 3 hari, atau seminggu yang lalu. Pernah nggak misalnya pulang sekolah, Raka mampir kemana, kemudian ada hal yang dilakukan yang kalau dilihat temanmu, kira-kira itu merupakan pelanggaran bagi sekolah. Kira-kira apa? Coba diingat-ingat lagi. Kan? Mampir Ustaz. Mampir terus ngapain? Kalau cuma mampir aja nggak masalah. Kira-kira apa Kak? Ngerokok Ustaz. Rokok. Benar berarti ya? Iya. Iya. Jadi gini Kak, yang kamu lakukan semua orang pernah salah, ya. Kamu akui kesalahan nggak itu Kak? Iya. Iya. Jadi sudah bisa sampaikan di awal, saya tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, ya. Tetapi lebih gimana kita bisa melihat dari kesalahan kita, kemudian bisa mengambil tindakan supaya nanti lebih baik lagi, gitu ya. Bisa bilang juga pernah salah. Kemudian yang melakukan hal itu kira-kira cuma kamu sendiri atau banyak teman-teman yang lain? Pasti ada yang lain kan? Ya. Pasti ada yang lain. Jadi kesalahan itu merupakan yang hal wajar dan itu jadikan untuk kita untuk belajar. Ya, jadi dari melakukan kesalahan akan baik ketika nanti kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Benar nggak? Benar Ustaz. Jadi nggak usah yang oh iya, karena misalnya sama. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi gimana caranya dari kesalahan yang kita lakukan itu kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan untungnya Raka melakukan hal itu setelah pulang Sekolah. tidak di dalam sekolah. Itu udah luar biasa. Berarti kamu menunjukkan bahwa
kamu masih menghargai aturan sekolah. Kalau di sekolah pernah nggak? Enggak pernah. Berarti kan kamu masih menghargai aturan sekolah ya, tidak merokok di dalam sekolah, kemudian tidak merokok di jam sekolah. Yang kamu lakukan adalah pulang, mampir, kemudian merokok setelah di luar jam sekolah. Gitu kan? Itu misalnya apresiasi. Berarti kamu masih punya niat untuk tetap menghargai, mematuhi aturan di sekolah. Akan lebih besar kalau misalnya ternyata yang kamu lakukan justru waktunya jam sekolah atau di lingkungan sekolah. Nah gini, kita mencari perbaikan ya, mencari solusi dari apa yang kamu lakukan. Jadi kira-kira menurut kamu nilai apa? Nilai atau keyakinan apa yang kamu langgar dari apa yang kamu lakukan itu? Merokok pakai baju sekolah. Merokok pakai baju sekolah. Berarti apa itu? Kalau ada anak yang merokok menggunakan baju sekolah, berarti menandakan bahwa dia tidak apa? Melanggar aturan. Berarti tidak disiplin. Menurutmu hal yang wajar tidak kalau misalnya seorang siswa masih menggunakan baju seragam kemudian merokok? Kira-kira menurutmu sesuai dengan keyakinanmu ya, keyakinan hatimu, kira-kira itu sudah sesuai belum menurut kakak? Belum sesuai. Kenapa kan? Apa-apa, kan sudah saya sampaikan, semua orang pernah sama. Dan yang baik adalah dari kesalahan yang kita lakukan, nanti kita coba untuk belajar. Nah, kira-kira apa yang mendorong kakak untuk melakukan hal itu? Karena bisa tahu gini, setiap orang melakukan sesuatu itu kan pasti punya tujuan ya. Ada tujuan yang, misalnya Mr. Mirwan ngebut, itu kan pasti kalau ditanya ada tujuan, oh ya karena Mr. buru-buru, karena Mr. takut terlambat. Nah, kira-kira apa yang mendorong Raka, tujuan Raka sehingga pulang sekolah, mampir dulu lah gitu. Mampir dulu, kemudian merokok. Kira-kira apa ininya? Tujuannya Yang mendorongnya, tujuannya apa? Kira-kira? datang cuma merokok aja Mister. Datang cuma merokok. Merokoknya kenapa? Apa yang membuat kamu ingin langsung gitu? Apa yang sudah tahapnya langsung sudah kecanduan misalnya Raka merokok? Dikit Mister. Dikit. Kalau sehari berapa ini? Sekali. Sehari sekali. Apa ya? Iya Mister. Jarang banget. Jarang merokok. Terus apa yang menyebabkan kamu kayaknya harus mampir dulu? Kalau enggak nanti gimana? Kenapa enggak di rumah atau di mana? Apa yang mendorongnya? Diajak Mister. Diajak. Berarti kamu diajak teman. Oke. Diajak teman benar? Iya Mister. Berarti selain kakak ada teman-teman yang lain ya? Ada. Oke. Berarti Mr. Mirwan tangkap kamu melakukan hal itu karena ikut-ikutan, karena ikut teman dan lain-lain. Ikut-ikutan, berarti kalau ikut-ikutan berarti kamu belum tahap di sampai rasa, oh ini saya harus ngerokok, kalau nggak ngerokok rasanya asam dan seterusnya, benar nggak? Iya. Ya kalau ikut-ikutan, memang kenapa kamu harus ikut-ikutan nih? Kenapa harus ikut-ikutan? Pengennya pengen gimana? Pengen nyoba. Oke. Nah, gini, setiap orang itu kan pasti punya apa ya? Punya impian untuk dirinya. Benar nggak, Kak? Iya. Punya impian untuk dirinya. Gitu juga Mr. Mirwan juga punya impian untuk diri Mr. Mirwan. Nah, kamu kan pasti sadar ya, ketika kamu merokok, nggak sengaja teman-temanmu melihat, gitu kan? Karena kan memang tempat kalian merokok kan di pinggir jalan tuh. Iya. Itu sengaja ditunjukin atau gimana? Sengaja ditunjukin. Sengaja kamu tunjukin. Kenapa? Apa tujuannya, Kak? Ya healing lah Mister. Bersenang-senang di sana. Oh, jadi pengen mencari kesenangan gitu ya. Jadi nggak apa-apa dilihat teman-teman yang lain. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ngerasa, berarti apa memang kamu pengen jadi seperti apa nih? Bayanganmu itu seorang kakak ingin dilihat teman-temanmu seperti apa? Karena kalau Mr. Mirwan kan masih gini, oh iya kalau saya ingin dilihat teman saya adalah anak yang rajin, anak yang yang mematuhi aturan dan seterusnya. Sehingga kalau orang melihat Mr. Mirwan itu kan pasti, oh iya saya harus begini. Kalau Raka gimana? Apakah memang ketika Raka ngerokok itu dilihat teman-teman
Apakah emang itu yang Raka inginkan teman-teman melihat? Enggak Ustaz. Enggak. Yang kamu bayangin dirimu seperti apa pengennya? Gambaranmu. Kamu pengen teman-temanmu itu melihat kamu seperti apa? Kalau misalnya ada teman yang lihat, oh ya Raka ini seperti ini. Bayangan orang tentang dirimu kira-kira. Apakah memang bayanganmu ketika temanmu melihat, oh iya, si Raka adalah anak yang tukang merokok, anak yang melanggar aturan, anak yang tidak sesuai dengan seharusnya siswa. Apakah itu yang kamu bayangkan untuk dirimu? Ingin seperti itu yang dilihat teman? Enggak. Oke, berarti kan bisa tangkap itu. Berarti kan kamu juga punya keyakinan dalam dirimu bahwa kamu ingin orang lain melihat kamu bagus kan? Ya, Kira-kira apa bayangan dirimu? Kamu ingin teman-temanmu tuh melihat Raka seperti apa? baik. Baik. Terus kalau orang melihat kamu, orang pasti oh iya si Raka adalah anak yang baik. Terus apa lagi tuh? Suka menolong. Jadi gambaranmu adalah ketika temanmu melihat seorang Raka, maka yang terlihat adalah Raka adalah anak yang baik, kemudian suka menolong. Ada lagi nggak impian untuk dirimu? Pinter. Ketika orang lihat kamu, oh iya, pokoknya kalau oh si Raka ini anaknya pinter, baik, suka menolong. Nah, pertanyaan Mister, apakah yang kamu lakukan ini pulang sekolah, kemudian kamu mampir karena tujuannya diajak teman ya kayak, diajak teman untuk ini, bagus, berarti kan kamu memang masih menghargai, Mister sampaikan begitu, masih menghargai aturan di sekolah, kamu tidak merokok di dalam lingkungan sekolah, di luar jam sekolah. Nah, tadi kan Raka sampaikan, saya itu gambaran saya Mister, saya itu ingin dilihat teman adalah anak yang baik, anak yang pintar, anak yang suka menolong gitu. Nah, pertanyaan Mister, apakah dengan yang kamu lakukan, entah sekali entah dua kali yang Mister dapat laporan, itu mendukung akan menyebabkan orang-orang melihat kamu seperti itu? Tidak, Ustaz. Enggak. Jadinya gimana? Justru kebalikannya atau sama dengan yang kamu bayangkan? Kebalikan. Berarti apa yang Raka lakukan ini kira-kira benar atau salah? Salah. Salahnya kenapa? Berbeda dari impianmu ya, apakah salah orang mencari kesenangan? Salah nggak kan kira-kira? Enggak. Kok bisa salah? Kok bisa kamu ngerokok pulang sekolah itu, kok bisa kamu bilang salah tadi? Karena merokoknya pakai seragam sekolah. Merokoknya masih dalam seragam sekolah. Apalagi kira-kira? Kakak udah boleh merokok di rumah? Belum, Ustaz. Belum. Sama ayah ibu ada? Ada. Ayah ibu boleh nggak merokok? Tidak, Ustaz. Nggak boleh merokok. Bolehnya kalau udah bisa cari duit. Oh. Kamu tahu kalau mereka nggak ngebolehin? Tahu. Sudah pernah belum kamu ketahuan merokok terus dimarahin atau seperti apa? Pernah nggak ketahuan merokok? Pernah, Ustaz. Kapan terakhir ketahuan merokok? Kelas 5. Kelas 5. Siapa yang ketahuan? Bapak atau ibu? Bapak. Ketahuan langsung atau laporan? Ketahuan langsung. Pas di mana itu cerita ini? Pas kapan itu? Lomban, Mister. Lomba pas di? Lomban. Jeguran. Oh gitu. Karena lagi renang. Oh, terus? Ada rokok juga. Bapak tuh nyariin. Rokoknya punya siapa itu? Teman? Oh, jadi kalian rokok? Iya. Bapak nyariin kamu sore gitu ya? Iya. Ketahuan. Terus gimana? Digebukin, Mister. Dipukul. Setelah itu ada lagi nggak kasus ini? Nggak ada, Mister. Nggak ada. Berarti emang kenapa itu melanggar? Tadi kan mau bilang karena lagi kondisi pakai seragam sekolah ya. Yang kedua, kalau dari sisi orang tua, ya. Udah dibolehin belum? Belum. Berarti kan juga orang tua juga nggak memperbolehkan. Kira-kira Raka tahu nggak alasan kenapa sekolah nggak memperbolehkan siswa merokok, kemudian orang tuamu tidak menginginkan kamu untuk merokok? Kira-kira tahu nggak kenapa? Alasan mereka? Merusak diri, Mister. Merusak diri. Gimana? Kira-kira rusaknya gimana? Paru-paru, Mister. Berarti dari segi kesehatan ya? Iya. Dari segi kesehatan. Terus kira-kira apa lagi? Jadi Raka bilang apa? Harus cari duit. Cari uang. Berarti ketika kita sudah merokok, ada uang yang harus kita keluar
Biarkan, mungkin itu yang dipikirkan. Kira-kira seperti apa tanggapannya? Wajar nggak kira-kira sekolah ini menerapkan untuk siswanya untuk tidak merokok? Wajar. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Kamu yakin itu hal yang baik nggak kira-kira? Larangan untuk tidak merokok. Oke, jadi Nisa sudah tangkap ya bahwa tadi Nisa ulas lagi kesalahan itu wajar ya kak ya. Semua orang, bukan hanya kamu. Nisa yakin kamu tadi sampaikan kan teman-temanmu juga ya ada yang juga merokok. Cuma kita nggak usah ngurusin orang. Ya. Fokus ke dirimu sendiri, gimana caranya kamu belajar, dan kabar gembiranya karena kamu masih menghargai peraturan sekolah ya. Tidak melakukannya di sekolah, kemudian di luar jam sekolah. Tetapi yang kamu sadari apa kesalahannya tadi? Karena kamu melakukannya di masih pakai seragam sekolah, kemudian melanggar apa tadi? Aturan dari orang tua. Di sekolah juga nggak boleh kan? Namanya siswa nggak boleh. Nah, gini kan, yang terbaik itu adalah ketika seseorang bisa sampaikan bukan tak menemukan siapa yang salah, tetapi bagaimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Kira-kira karena tadi Raka sudah menyampaikan bahwa yang kamu lakukan salah ya. Kira-kira apa rencanamu? Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulanginya lagi, gimana caranya kira-kira? Menolak ajakan teman. Menolak ajakan teman. Jadi yang kamu lakukan adalah setelah ini nanti kamu akan berusaha untuk tidak mengulangi, kemudian mencoba untuk menolak ajakan teman. Kira-kira hal itu berat nggak untuk dilakukan? Tidak. Yakin nggak berat? Yakin serius? Maksudnya ketika berat, sampaikan apa yang kira-kira bakal menghambatmu untuk melakukan hal itu, kemudian apa yang bisa Mister bantu supaya kamu nanti bisa lancar menjalankan rencanamu. Karena Mister yakin ketika kamu benar melakukan apa yang kamu sampaikan ini, kamu nggak akan mengulangi, kemudian kamu akan menolak ketika ada ajakan teman. Bakal terjadi lagi nggak masalah ini? Tidak. Nggak akan terjadi kan, benar kan? Nah, pertanyaannya adalah bisa atau enggak kira-kira? Berat atau enggak kira-kira? Enggak, yakin? Yakin. Kira-kira ada hambatan enggak nanti ketika kamu mau melakukan itu? Apa yang kira-kira menjadi hambatan? Ditraktir, Mister. Ditraktir. Ditraktir teman. Nah, berarti kalau ditraktir teman bakal ini lagi dong? Iya. Bakal mau lagi? Berarti nggak mau berubah dong kalau gitu? Susahnya di situ doang. Susahnya gitu. Berarti gimana dong caranya supaya ditraktirnya itu bisa kamu hindari supaya nanti tidak terulang lagi? Makanya sampaikan itu kan tadi kan, kamu bilang nol, tidak akan mengulangi. Kemudian saya akan nolak Mister tanya kan, itu kira-kira ada kesulitan nggak menjalankan itu? Kamu bilang sulitnya ketika nanti Mister ada yang mentraktir saya Mister. Traktirnya traktir rokok maksudnya? Iya. Iya. Nah, kira-kira gimana? Harus cari solusinya. Menurutmu gimana? Karena kamu yang akan menjalankan, bukan Mister. Kira-kira gimana Kak? Apa yang bisa kamu lakukan kira-kira supaya nanti bisa nggak lagi gitu? Menolak untuk ditraktir. Untuk ditraktir. Kira-kira efeknya apa kalau kamu nolak? Ada temen nih misalnya, yuk Kak ikut gue yuk, kita ngerokok dulu yuk, gue yang bayarin deh, saya yang bayarin deh. Terus kamu tolak, kira-kira efeknya apa kira-kira kamu? Dia bakal musuhin kamu nggak kira-kira? Enggak. Dia bakal marah dengan kamu nggak kira-kira? Enggak. Dia bakal menjauhi kamu nggak kira-kira? Enggak juga. Dia bakal nggak negur kamu nggak kira-kira? Enggak. Berarti mungkin nggak untuk dilaksanakan rencanamu ini? Iya. Yakin. Dari segi yang lain ada nggak kira-kira hambatan lainnya? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada selesai masalahmu. Ya. Iya. Masalahmu ini yang menyelesaikan dirimu sendiri. Solusinya dari Mister atau bukan tadi? Bukan. Solusinya dari kamu atau dari Mister tadi? Dari Mister. Yang mana? Dari tadi Mister nyuruh sesuatu nggak ke kamu kan? Enggak. Muncul dari mana ide untuk
berhenti merokok, berhenti untuk tidak ini menolak ajakan. Itu yang menyebutkan tadi siapa? Mister. Masa Mister yang bilang gitu? Ya. Kan saya tanya tadi, kira-kira apa yang kamu rencanakan setelah ini? Yang bilang tadi berencana untuk nolak, kemudian berencana untuk apa namanya, untuk tidak merokok lagi, menolak ajakan teman. Itu Mister yang nyuruh atau dari dirimu sendiri tadi yang ngomong? Dari diri sendiri. Diri sendiri. Itu kamu yakin bisa terjadi nggak? Yakin. Yakin bisa kamu lakukan? Makanya kan Mister sampaikan di sini, Mister coba membantu. Kalau misalnya ada masalah, ada hal yang sulit untuk kamu lakukan, Mister siap untuk membantumu. Supaya apa? Supaya Raka bisa sesuai dengan impian Raka tadi itu. Punya impian bahwa Raka ingin menjadi orang yang Baik. baik, dilihat pintar oleh teman-temanmu, kemudian menolong dan lain-lain. Kalau cita-cita gimana, Kak? Sudah punya cita-cita? Dari tentara. Tentara. Kenapa? Kok pengen jadi tentara? Kenapa nggak yang lain? Pengen banget. Pengen banget jadi tentara. Itu impianmu berarti ya? Ya. Berarti sudah mulai ada gambaran ketika jadi tentara itu harus gimana kondisinya? Sudah. Gimana? Berat. Berat. Berat tuh gimana? Latihannya Ustaz. Latihannya berat. Tapi mungkin nggak Raka bisa melewati itu? Mungkin Ustaz. Mungkin bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu masih punya peluang. Ya. Bilang berat jelas. Semua mimpi itu berat atau lain. Cuma balik lagi ke diri Raka sendiri. Kira-kira kalau misalnya dengan apa yang Raka lakukan sekarang ini, tetap merokok dan lain-lain, kira-kira akan makin sulit nggak untuk meraih cita-citamu itu? Makin sulit. Makin sulit. Berarti gimana? Kalau emang benar kamu bermimpi untuk punya cita-cita menjadi TNI, berarti dari sekarang sudah mulai jaga. Raka sudah punya modal, sudah punya bela diri, ya. Seenggaknya itu untuk menguatkan dirimu, latihan fisik dan seterusnya. Tapi jangan rusak dengan hal-hal negatif itu gitu. Bisa jadi orang tuamu nggak membolehkan kamu merokok. Siapa tahu dia punya mimpi itu gitu loh. Kamu cuma 2 bersaudara kan? Ya. Kakak sudah kuliah. Siapa lagi kalau bukan kamu kan? Mungkin kamu, oh iya ini nggak boleh merokok. Bapak merokok? Merokok. Dia ngerokok aja nggak boleh anaknya ngerokok. Berarti kan karena dia tahu, ayahmu tahu kalau rokok ini tidak baik untuk dirinya. Mungkin dia punya mimpi ke kamu supaya nanti kamu bisa lancar. Gimana perasaanmu? Kira-kira orang tuamu sayang nggak sama kamu? Sayang Ustaz. Sayang, yakin. Yakin. Ketika dia melarang itu, apakah karena dia benci sama kamu? Tidak. Kenapa kira-kira? Kok dia melarang itu? Untuk kebaikan. Kebaikan. Pernah nggak kamu ngerasa orang tuamu nggak menyayangi kamu? Enggak Ustaz. Yakin? Terbuka aja sama Mister. Pernah nggak ngerasa kayaknya nih orang tua saya nggak sayang Mister sama saya? Enggak. Selalu punya sayang kamu ya. Berarti apa yang dia sampaikan itu adalah untuk kebaikanmu juga kan. Begitu juga kami guru. Ya, di sini kebetulan Mister Mirwan yang dapat laporan, kemudian Mister Mirwan coba tangani. Ya, yang sudah semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, Kakak juga sudah menyadari bahwa hal tersebut ada hal yang tidak baik ya. Ya. Tadi sudah ada solusi belum yang Kakak tawarkan? Sudah ya? Sudah. Rencananya apa tadi? Untuk berhenti merokok. Berhenti untuk menolak ajakan, kemudian tidak mulai terakhir. Ini saya tanya lagi, ada hal yang berat nggak untuk melakukan itu Kak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Kalau nggak ada, misal anggap selesai masalahnya, ya. Misal anggap selesai masalahnya, tinggal nanti keyakinan dirimu tadi, kamu punya gambaran bahwa saya ingin menjadi orang yang baik, saya menjadi orang yang pintar, saya ingin menjadi orang yang dianggap membantu orang lain. Itu wujudkan dengan kamu mematuhi apa yang sudah kamu yakini dalam dirimu. Ya. Ya. Kalau kamu menjalankan apa yang kamu rencanakan tadi, insya Allah bisa yakin masalahmu pasti selesai. Ya. Mau kamu ada yang ngasih rokok sampai di itu, kalau kamu nggak mau bakal terjadi nggak kira-kira? Nggak bakalan terjadi karena semua ke dirimu sendiri. Ya, mungkin itu ya. Hari ini terima kasih banyak. Intinya
harus bisa belajar dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ada yang ingin disampaikan? Enggak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pranata dari kelas 7A. Setelah saya mengobrol dengan Mr. Mirwan, saya merasakan tenang dan plong. Karena Mr. Mirwan tidak menyalahkan dan memarahi. Apa yang saya dapat dari pembelajaran, saya akan berusaha menjadi baik dan meyakini nilai-nilai yang saya yakini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.